DPR RI menerima warga Pati Tandingan yang tidak sepakat demonstrasi di depan gedung DPR. Kelompok Tandingan yang mengatasnamakan warga Pati itu diterima para pimpinan DPR RI di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 24 Agustus. Kelompok bernama Forum Komunikasi Rakyat Pati menolak aksi unjuk rasa yang bakal digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu alias AMPB di DPR RI pada Kamis 27 Agustus mendatang. Perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati sekaligus pengurus LBH GP Ansor, Lukman Hakim pun menyampaikan sejumlah keresahannya kepada anggota Dewan. Lukman membantah bahwa huru-hara dari kelompok yang mengatasnamakan warga Pati merupakan murni aspirasi warga Pati. Oleh karenanya, rombongan meminta ketegasan aparat penegak hukum terhadap kelompok yang mengatasnamakan rakyat Pati serta mendorong penyusunan regulasi perilaku di media sosial. Tuntutan berikutnya menyasar penegakan ketertiban di Pati. Lukman mencontohkan aktivitas hiburan menggunakan sound horeg di alun-alun hingga larut malam, serta kericuhan di kantor DPRD setempat. Lukman yang mengatasnamakan warga Pati menuntut agar hal itu segera ditertibkan karena mengganggu kepercayaan investor. Namun terkait dengan rancangan undang-undang alias RUU Perampasan Aset, Lukman juga mendesak DPR RI agar segera mengesahkannya. Lukman ingin DPR menyampaikan perkembangan RUU Perampasan Aset dan meminta percepatan pengesahannya. Sekelompok masyarakat Pati yang mendatangi kompleks parlemen pada Senin 24 Agustus itu diterima oleh sejumlah pimpinan DPR. Mereka diterima Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsulijal dan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati. Namun forum ini diketahui berbeda dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu alias AMPB yang mengagendakan demonstrasi di Jakarta pada 27 Agustus mendatang. AMPB memilih tetap melaksanakan unjuk rasa di depan gedung DPR RI meski mengaku mendapatkan sejumlah intimidasi. Masa dari Pati ini akan mulai merapat ke Jakarta pada Rabu 26 Agustus. Sementara warga Pati yang sudah berada di Jakarta disebut beristirahat di rumah aman sebelum mengikuti aksi. Dalam aksi tersebut, warga Pati membawa dua tuntutan, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset serta hukuman mati bagi koruptor. Selain warga Pati, kelompok masyarakat lainnya juga disebut akan bergabung dalam aksi yang dijadwalkan berlangsung di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsulijal, yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI Insinyur Hajah Sari Yulianti, yang kami hormati Bapak Andre. Perkenalkan, kami dari Forum Komunikasi Rakyat Pati pengen curhat, Pak. Saya pengen forum ini forum yang santai. Berangkat dari keresahan masyarakat Pati mulai tanggal 12 Agustus 1 tahun yang lalu sampai sekarang terjadi polarisasi, terjadi keresahan yang ada di masyarakat Pati khususnya. Berangkat dari situ, kami yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati, di sini ada beberapa para ketua, bukan ketua dewan, tapi para ketua. Para ketua LSM, Ormas, tokoh agama, yang hari ini bisa ikut hadir, juga bagian dari bentuk keresahan kami, karena masyarakat Pati hari ini sangat resah dengan pemberitaan-pemberitaan yang selalu
negatif. Masyarakat Pati sebenarnya cinta damai. Betul ya kawan-kawan? Masyarakat Pati sebenarnya masyarakat yang ramah. Pati Bumi Minatani yang kami cintai. Di sini ada beberapa poin yang akan nanti kami sampaikan. Mungkin saya cukup menyampaikan 2 poin. Nanti yang lainnya bisa disampaikan ke teman-teman, Bapak, Ibu. Kami mewakili, kami perkenalkan, saya atas nama pengurus pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor. Kebetulan saya sebagai Ketua Korwil, Koordinator Wilayah Jateng DIY, dan kebetulan saya berasal dari Pati. Saya juga ikut tergerak bagaimana masyarakat Pati ini kembali pulih. Saya kira selama ini, selama 1 tahun, sakit, Pak. Sakit sekali. Di media sosial yang selalu digoreng, yang kebenarannya saya kira nggak sesuai yang ada di lapangan. Yang pertama, kami menyampaikan salam, Bapak. Ada yang nggak bisa hadir dari pengurus PCNU, karena kebetulan beliau ada pramuktamar yang ada di Jombang. Turut hadir di sini dari teman LDII, dari Muhammadiyah, dari FKUP juga hadir, dari teman LSM ada Lindu Aji, dari Pemuda Pancasila, dari Yakusa, dan dari tokoh nelayan, dan ada dari tokoh masyarakat, ada aktivis perempuan juga ikut hadir. Jadi ini bentuk sebuah keresahan kami. Kami tergabung dalam forum komunikasi rakyat Pati. Karena bentuk sebuah keresahan, sekali lagi keresahan. Jadi saya nggak akan panjang lebar. Yang pertama, poin yang akan kami sampaikan terkait dengan percepatan pengesahan RUU perampasan aset, Pak. Sampai sejauh mana Bapak-bapak, Ibu-ibu, Wakil Ketua DPR RI hari ini, walaupun sebenarnya ada di Komisi 3, paling tidak biar kami tahu sampai sejauh mana pembahasannya. Itu poin yang pertama. Poin kedua, saya butuh Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat untuk mendorong, Pak, para APH yang ada di wilayah kami, khususnya kepolisian. Sudah 1 tahun kami diacak-acak di media sosial yang nggak tahu kebenarannya, yang masih disangsikan kebenarannya. Kami menuntut ketegasan. Seperti contoh, sebelum tanggal 13 kemarin, Son Horuk itu di tengah alun-alun, Pak, sampai jam 12 malam. Kami resah. Kedua, kantor DPRD diacak-acak sampai malam. Ada apa ya? Jadi kami menuntut adanya sebuah ketegasan dari aparat penegak hukum, khususnya APH yang ada di Kabupaten Pati. Beberapa kali kami sampaikan, tolong APH tegas. Tolong APH tegas. Tapi apa yang terjadi? Dan itu selalu terjadi, selalu terjadi. Ada semacam pembiaran. Apakah ini ada skenario apa? Kenapa alat negara ini kalah dengan sekelompok kecil orang yang ada di Pati? Kami masyarakat LSM Ormas resah, resah sekali. Sudah 1 tahun kami diacak-acak seperti ini. Walaupun sebenarnya kami nggak akan takut, tapi kami lebih mengedepankan pada prinsip dialog. Jadi itu 2 poin yang saya sampaikan terkait dengan percepatan RUU perampasan aset sampai sejauh mana pembahasannya. Terus yang kedua terkait dengan APH yang ada di daerah kami, Pak. Jadi kami perlu support itu. Kami beberapa kali mengingatkan, tapi selalu terulang dan selalu terulang. Terus selanjutnya ada poin yang ketiga,
perlu adanya sebuah regulasi. Mungkin ini di Komisi 1 ya, kaitan dengan apa namanya, media sosial, konten-konten kreator. Jadi gorengannya itu sampai media resmi kalah, Pak. Hak-haknya luar biasa. Padahal yang ada di lapangan mereka-mereka paling 10 orang, 7 orang. Tapi ketika sudah konten kreator ini sudah bermain, jadi seolah-olah ini party jelek, selalu negatif, selalu negatif. Kami perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur itu. Sampai media yang berizin pun kalah secara pemberitaan. Nggak akan didengar itu. Jadi 3 poin itu yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya mungkin dari tokoh nelayan Pak Agung yang akan menambahi kaitan dengan isu-isu nasional maupun isu lokal yang ada di Pati. Begitu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak